Saya Nurhayati SPD berasal dari TK Misbahul Atfal Pasilembang, Kecamatan Kuk Selatan, Kabupaten Aceh Selatan. Calon guru penggerak Angkatan 7 Kabupaten Aceh Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya ingin mewawancarai dua kepala sekolah yang ada di lingkungan kerja saya sebagai tugas demonstrasi kontekstual modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum, Bu. Waalaikumsalam. Ya, Udah, Bu? Iya, Bu. Apa kabar, Bu, hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah, Bu. Terima kasih ya, Bu, atas waktunya. Karena Ibu sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai hari ini. Iya, sama-sama. Saya juga ucapkan terima kasih karena Ibu sudah datang. Baik Ibu, pada kesempatan ini saya meminta waktu Ibu nih sekitar 12 atau 15 menit. Namun sebelumnya saya izin dulu. Kalau wawancara kita ini direkam sebagai bahan tugas demonstrasi pada program guru penggerak angkatan 7 modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin, Ibu. Ya, baik. Berarti sekarang sudah modul 3.1 ya, Bu? Iya. Sepertinya sudah di penghujung program ya, Bu? Iya, Bu. Berarti sudah di penghujung program, Bu. Alhamdulillah, Bu ya. Baik, Bu. Di sini saya sih berharap dapat pembelajaran yang banyak tentang kepemimpinan bersama Ibu dalam mengambil keputusan. Karena mengingat Ibu sudah lama ya, Bu, menjadi pemimpin sekolah ya, Bu ya. Iya, alhamdulillah sudah lama. Oh ya, Bu, untuk menghemat waktu, apa sudah bisa saya mulai tanya-tanya ini, Bu? Boleh, silakan, Bu. Baik, Ibu, terima kasih ya, Bu ya. Pertama sekali saya ingin tahu, selama Ibu menjadi pemimpin tentu pernah mengalami kasus-kasus ya, Bu ya. Kira-kira kasus seperti apa, Bu? Ya. Saya pernah mengalami kasus nyata di mana ada seorang guru yang berinisial D komplain ketika pembagian hak pada akhir tahun bagi yang ikut berpartisipasi dalam kegiatan atau acara yang dilakukan di sekolah. Guru tersebut tidak menerima kalau ada perbedaan penerimaan hak antara seorang guru yang aktif dan yang tidak aktif. Kemudian sebenarnya keputusan itu saya lakukan setelah ada kesepakatan dari seluruh dewan guru dalam rapat sebelum acara tersebut. Dan sudah disepakati bersama yang bahwa penerima hak sesuai dengan keaktifan dan tanggung jawab yang diambil. Iya, baik, Ibu. Dari kasus itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasikan apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral, Ibu? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan cara saya mencari tahu apa yang membuat kasus itu terjadi dengan memanggil langsung dan bersangkutan secara pribadi dan musyawarah dengan pihak-pihak yang terkait untuk mendapatkan data yang akurat sehingga saya dapat menganalisis kasus tersebut. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya melakukan beberapa hal untuk bisa menetapkan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Oh, begitu ya, Bu ya. Berarti untuk mengidentifikasi kasus tersebut kita perlu mencari tahu atau memanggil atau memenggali gitu, Bu, menggali informasi baik dari individu maupun kelompok itu, begitu, Bu ya. Dalam berarti Ibu membawa individu tersebut dengan pihak-pihak yang terkait untuk bermusyawarah, begitu, Bu ya. Oke, Ibu. Selanjutnya bagaimana Ibu menjalankan terkait pengambilan keputusan di sekolah ini
terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Ibu. Baik, saya mengambil suatu keputusan selalu mempertimbangkan secara matang dari berbagai sudut pandang. Mana yang paling benar, dan keputusan tersebut dapat menguntungkan orang lain, dan tentunya semua didasarkan pada semangat dan musyawarah. Begitu. Oh ya, berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu selalu musyawarah begitu ya Bu ya. Nah, selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Biasanya langkah-langkah yang bisa saya lakukan untuk mengambil suatu keputusan itu adalah menganalisis kasus terlebih dahulu. Pertama, menggali nilai-nilai yang bertanggung jawab, yang bertentangan seperti nilai kasih sayang, kepedulian, kebenaran, keadilan, dan tanggung jawab. Selanjutnya, menentukan siapa yang terlibat agar dapat menggali informasi atau fakta yang relevan dari kasus yang terjadi. Melakukan pengujian benar atau salah dan benar lawan benar dari kasus yang saya hadapi. Dan selanjutnya melakukan musyawarah bersama pihak yang terlibat untuk melahirkan beberapa solusi agar dapat keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak. Ya, baik Ibu. Bagus sekali. Saya mendapat pembelajaran yang luar biasa bahwa kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan ya Bu ya dalam mengambil keputusan gitu ya Bu ya. Kalau begitu Bu, hal apa yang selama ini Ibu anggap efektif dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam mengambil keputusan adalah mengadakan musyawarah, di mana dalam musyawarah tersebut saya selalu mendengarkan semua pihak yang terlibat tanpa membeda-bedakan dan disandingkan dengan fakta yang relevan, serta menganalisis kasus tersebut dan membayangkan dampak-dampak yang ditimbulkan dari keputusan-keputusan yang akan diambil, dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini tanpa merugikan pihak-pihak tertentu. Baik Ibu. Berarti apapun permasalahannya tetap dimusyawarahkan terlebih dahulu begitu ya Bu ya. Baru diambil suatu keputusan, dan keputusan yang akan diambil tetap mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini bersama di sekolah Ibu begitu ya Bu ya. Oke, selanjutnya Ibu, dari yang Ibu sampaikan tadi sejauh ini ya Bu ya, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan pada kasus-kasus dilema etika yang Ibu alami? Kalau bertentangan dengan perasaan ya, karena ketika ada penolakan atau ada yang tidak mengindahkan dari keputusan yang telah disepakati bersama, tentu saya merasa tidak enak. Berarti tantangan yang Ibu hadapi itu lebih ke diri sendiri dulu ya Bu ya, lebih ke perasaan ya Bu ya, karena kita perempuan mungkin Bu ya, lebih merasa kalau ini saya pertimbangkan seperti ini saya merasa tidak enak, karena mungkin kalau laki-laki, kalau seorang kepala pemimpin itu laki-laki, beliau lebih tegas ya Bu ya. Iya. Baik Ibu, dalam pengambilan keputusan ini apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya, baik dalam bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Tidak ada jadwal tertentu dalam menyelesaikan satu masalah atau kasus. Biasanya saya prioritaskan kasus mana yang lebih perlu diselesaikan secepatnya. Tergantung dari jenis kasus dan pentingnya kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Namun tidak terlepas dengan musyawarah, tetap tercipta lingkungan sekolah yang sehat, kondusif buat semua warga sekolah. Luar biasa ya Bu ya. Berarti Ibu selalu mengutamakan musyawarah lagi begitu Bu ya, dalam menyelesaikan suatu kasus untuk mendapatkan keputusan yang matang gitu ya Bu ya, untuk
dengan tujuan agar sekolah itu tetap kondusif begitu Bu ya. Oke. Selanjutnya Bu, apakah ada seseorang atau faktor-faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam mengambil suatu keputusan dalam kasus-kasus dilema etika yang Ibu hadapi? Ada Bu. Saya selalu melakukan komunikasi yang baik dengan semua guru yang ada. Kedua, ada rekan guru saya juga. Saya selalu mensupport dan mendukung saya sehingga saya nyaman dalam mengambil suatu keputusan. Baik Bu. Berarti ada ya Bu ya. Berarti ada yang mensupport Ibu yaitu rekan guru ya Bu ya. Dan Ibu selalu melakukan komunikasi baik dalam mengambil suatu keputusan. Iya. Oke Ibu. Dari semua hal yang telah disepakati, dari hal-hal yang telah disampaikan nih Bu, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika? Dalam mengambil sebuah keputusan, maka mengidentifikasi jenis kasus dengan melakukan pengujian benar atau salah. Lalu lakukan pengujian benar lawan benar untuk dapat menentukan paradigma apa yang akan kita pilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip berbasis peraturan atau prinsip lain yang tidak merugikan pihak manapun. Dan jika kasus mengangkut kesiswaan, hendaknya keputusan berpihak pada siswa. Iya Bu. Berarti jika dihadapi dengan kasus-kasus dilema etika untuk pengambilan keputusan, maka kita harus mengidentifikasi kasus itu terlebih dahulu ya Bu ya. Dan mungkin pengujian yang Ibu maksud tadi adalah pengujian legal, yaitu pelanggaran hukum, apakah yang ada dalam kasus itu melanggar hukum atau tidak begitu Bu ya. Uji regulasi, yaitu pelanggaran peraturan atau kode etik profesi, seperti kasus yang di atas tadi sepertinya ada di situ ada pelanggaran peraturan Bu ya atau kode etik ya. Uji intuisi dan uji publikasi ya Bu ya. Oke, baik Bu. Dalam pengambilan keputusan ada 3 prinsip kan Bu, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Dari kasus yang Ibu ceritakan tadi di awal ini ya, kira-kira prinsip apa yang Ibu gunakan untuk mengambil keputusan dalam kasus tersebut? Begini Bu, mungkin prinsip berbasis peraturan dan prinsip berbasis rasa peduli. Oh iya. Baik Bu, kalau kita bicara dengan paradigma lawan benar lawan benar begitu Bu? Ya, individu lawan kelompok dan jangka pendek lawan jangka panjang. Iya Bu. Berarti itu yang mempengaruhi dari terjadinya kasus itu. Kalau kita ambil suatu keputusan, berarti yang mempengaruhi itu adalah individu lawan kelompok ya Bu ya. Berarti satu orang lawan banyak orang begitu Bu ya. Bisa jadi ini pengaruhnya bisa ke warga sekolah Bu ya, kelompok yang lebih besar gitu Bu ya, bukan hanya sesama guru Bu ya. Oke. Baik Ibu, sepertinya wawancara kita sampai di sini dulu. Ibu, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan Bu ya. Terima kasih banyak atas waktunya. Saya mohon maaf jika pertanyaan-pertanyaan saya tidak sesuai atau kurang berkenan ya Bu ya. Semoga ke depan saya juga dapat mengambil keputusan dengan bijak. Dalam mengambil keputusan itu saya dapat mencontohkan atau menarik pembelajaran dari trik-trik yang Ibu sampaikan tadi Bu ya. Oke, sukses buat Ibu. Iya, sama-sama Bu Nur. Semoga Bu Nur juga sukses menjadi seorang pemimpin. Ini terima kasih juga Bu. Amin. Ya Bu, sekali lagi saya minta terima kasih atas waktu Ibu yang sudah Ibu luangkan pada hari ini ya Bu ya. Baik, saya akhiri, saya ucapkan assalamualaikum ya Bu ya. Waalaikumsalam, semoga Ibu sukses. Amin. Oke. Assalamualaikum Bu Lis. Waalaikumsalam. Apa kabar hari ini Bu Lis?
Sehat Bu Lis kan? Alhamdulillah. Terima kasih Bu Lis ya, sudah bersedia meluangkan waktu untuk saya wawancarai hari ini. Ya, sama-sama. Baik Bu Lis, saya meminta waktu Bu Lis nih sekitar 12-15 menit. Namun sebelumnya saya izin dulu kalau wawancara kita ini direkam, karena sebagai bahan tugas demonstrasi saya pada program guru penggerak angkatan 7 di modul 3.1 tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Begitu Ibu. Ya, insya Allah Bu Nur, saya bersedia meluangkan waktu untuk Ibu wawancarai. Ya, alhamdulillah Bu Lis. Di sini sih saya berharap dapat pembelajaran yang banyak tentang kepemimpinan bersama Ibu dalam mengambil keputusan ya Bu ya. Oh ya Bu, untuk menghemat waktu, apa sudah bisa saya mulai nanya-nanya nih? Boleh, Oke. silahkan dilanjutkan. Oke Bu, terima kasih Bu ya. Pertama sekali saya ingin tahu, selama Ibu menjadi pemimpin nih atau kepala sekolah tentu mengalami kasus-kasus ya Bu ya. Ya, banyak kasus-kasus Bu. Ya. Kira-kira kasus seperti apa yang pernah Ibu alami, Bu Lis? Ya Bu Nur, saya pernah mengalami kasus nyata saya waktu baru-baru saya menjadi kepala sekolah di PAUD Permata Bunda, kira-kira sekitar 1,5 tahun lah. Ada masalah yang saya hadapi, yaitu masalah bersama dengan Dewan Guru yang harus mencari informasi bersama Dewan Guru di sekolah, di mana waktu itu kekurangan guru, karena ada guru yang tidak aktif. Sebenarnya bukan kekurangan guru, guru itu ada tapi tidak aktif, itu Bu. Oleh karena itu di situ saya harus mencari informasi kepada pihak-pihak lain untuk mengetahui situasi dan kondisi sekolah sebelum saya ditugaskan di tempat ini, agar dapat mengambil keputusan yang tepat untuk bisa dilaksanakan pembelajaran yang efektif di PAUD Permata Bunda. Itu Bu. Oke, baik Ibu. Dari kasus itu bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi apakah kasus tersebut merupakan dilema etika atau bujukan moral Ibu? Yang saya lakukan untuk mengidentifikasi kasus merupakan dilema etika atau bujukan moral adalah dengan cara mencari tahu apa yang membuat kasus itu terjadi dengan memanggil langsung yang bersangkutan dan mengajak musyawarah dengan pihak-pihak yang terlibat untuk mendapatkan data yang akurat sehingga saya dapat menganalisis kasus tersebut. Setelah permasalahan sudah dipahami, maka saya perlu melakukan beberapa hal untuk bisa memetakan apakah kasus tersebut merupakan bujukan moral atau dilema etika. Itu Bu. Salah satunya melihat dari sudut hukum dan moral. Apabila kasus tersebut melanggar hukum, maka sudah tentu benar lawan benar. Benar lawan salah ya Bu. Kasus tersebut adalah bujukan moral. Namun jika bisa dikatakan benar lawan benar, masalah tersebut adalah masalah dilema etika. Ya kan Bu? Iya Bu. Begitu ya Bu. Berarti untuk mengidentifikasi sebuah kasus itu kita perlu mencari tahu atau menggali informasi baik dari individu yang bersangkutan atau kelompok ya Bu ya. Tentu dengan musyawarah secara terbuka ya Bu Lis ya. Baik, selama ini bagaimana Ibu menjalankan terkait pengambilan keputusan di sekolah Ibu ya, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan gitu Ibu. Di sini saya mengambil suatu keputusan selalu mempertimbangkan secara matang-matang dari berbagai sudut pandang mana yang paling benar, dan keputusan tersebut dapat menguntungkan orang lain, dan tentunya semua didasarkan pada semangat dari musyawarah Bu. Oh iya Bu, berarti Ibu dalam mengambil keputusan itu selalu bermusyawarah begitu ya Bu ya? Oke. Selanjutnya Ibu, langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Ibu lakukan dalam mengambil keputusan? Biasanya langkah-langkah yang saya lakukan mengambil keputusan itu
dengan menganalisis kasus terlebih dahulu. Yaitu yang pertama, mengenali nilai-nilai yang bertentangan dengan seperti nilai kasih sayang, kepedulian, kebenaran, keadilan dan tanggung jawab. Nah, selanjutnya menentukan siapa yang terlibat agar dapat menggali informasi atau fakta-fakta yang relevan dari kasus yang terjadi, melakukan pengujian benar atau salah dan benar lawan benar dari kasus yang saya hadapi. Dan yang selanjutnya saya melakukan musyawarah bersama-sama pihak yang terlibat untuk melahirkan beberapa solusi agar dapat keputusan yang tepat dan tidak merugikan pihak manapun, terutama kelangsungan pembelajaran yang berpihak pada murid. Gitu, Bu. Iya, Bu. Baik, Bu, bagus sekali. Saya mendapatkan pembelajaran yang luar biasa bersama Ibu, bahwa kita harus mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang pertama ya, Bu ya, yang sangat utama sekali. Dan tetap berpihak kepada murid, itu adalah salah satu tujuan dari pengambilan keputusan kita sebagai pemimpin ya, Bu ya. Oke. Kalau begitu, Bu, hal-hal apa saja yang selama ini Ibu anggap efektif dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika? Hal yang saya anggap efektif dalam pengambilan keputusan itu adalah mengadakan musyawarah, di mana dalam musyawarah tersebut saya selalu mendengarkan semua pihak yang terlibat tanpa membeda-bedakan dan disandingkan dengan fakta-fakta yang relevan secara menganalisis kasus tersebut dan membayangkan dampak-dampak yang timbul dari keputusan-keputusan yang akan diambil dan mempertimbangkan nilai-nilai kebajikan yang diyakini tanpa merugikan pilihan tertentu. Iya, Ibu. Tetap kepada kebajikan, Bu. Tetap kepada nilai kebajikan. Baik, Ibu. Selanjutnya ini bukan dari yang Ibu sampaikan tadi sejauh ini, hal-hal apa yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Kalau tantangan lebih ke jangka pendek lawan jangka panjang, Bu Nur. Karena dalam kasus itu jika saya mempertimbangkan guru yang tidak aktif itu terpengaruhnya ke jangka pendek. Nah, jika saya menggantikan guru yang lain, maka dampaknya ke jangka panjang. Gitu. Berarti tantangannya Ibu yang Ibu hadapi itu adalah paradigma ya, Bu ya. Paradigma yaitu paradigma jangka pendek lawan jangka panjang gitu, Bu ya. Oke. Baik, Bu, dalam pengambilan keputusan ini apakah ada jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus yang Ibu hadapi? Apakah langsung Ibu menyelesaikan di tempat waktu kejadian atau memilihkan sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang akan Ibu jalankan? Di sini kalau saya dalam menyelesaikan masalah ini tidak ada jadwal yang ditentukan, Bu Nur. Dalam menyelesaikan sebuah kasus biasanya saya prioritaskan kasus mana yang perlu diselesaikan terlebih dahulu. Tergantung dari jenis kasus yang penting, kasus tersebut diselesaikan secepatnya. Namun jika saya meminta kesepakatan dengan pihak yang terkait untuk melakukan musyawarah agar tetap terciptanya lingkungan positif. Luar biasa ya, Bu Lis ya. Berarti tidak ada jadwal khusus, tapi menurut kesediaan dari pihak yang terlibat dalam musyawarah begitu, Bu ya. Baik, selanjutnya Bu, adakah seseorang atau faktor-faktor yang selama ini merupakan mempermudahkan begitu, Bu ya, atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus yang Ibu hadapi? Ada, Bu. Pertama, saya selalu menciptakan hubungan yang baik dengan semua guru. Dan yang kedua, ada rekan guru saya juga yang selalu mensupport dan mendukung saya, sehingga saya nyaman dalam mengambil keputusan. Dan saya juga banyak belajar dari kepala sekolah yang satu atap dengan Pak Permata Bunda. Iya, baik, Bu. Luar biasa, Bu ya. Dari semua hal yang telah Ibu sampaikan nih, pembelajaran apa yang dapat Ibu ambil dari pengalaman Ibu dalam mengambil keputusan dilema etika?
Dalam mengambil sebuah keputusan, maka di sini saya mengidentifikasi jenis kasus dengan melakukan pengujian benar atau salah, lalu lakukan pengujian benar lawan benar, dan dapat menentukan paradigma apa yang akan dipilih sehingga keputusan bisa diambil sesuai dengan prinsip berbasis peraturan atau prinsip lain yang dapat dipertanggungjawabkan. Oh iya, iya. Berarti jika kita dihadapi dengan kasus-kasus nih Bu, baik kasus dilema etika, untuk pengambilan keputusan maka kita harus mengidentifikasinya dulu, ya Bu ya. Dan mungkin pengujian yang maksud Ibu itu adalah pengujian legal ya. Itu pelanggaran hukum gitu Ibu ya. Apakah di dalam kasus itu ada pelanggaran hukum atau tidak gitu Bu ya. Dan uji regulasi, yaitu pelanggaran peraturan. Apakah dalam kasus Ibu itu ada pelanggaran peraturan atau tidak gitu Bu ya. Dan uji intuisi dan uji publikasi juga Bu Lis ya. Oke. Baik Bu, kalau kita bicara paradigma nih Bu, benar lawan salah kan, kira-kira paradigma mana yang sesuai dengan kasus Ibu Lis tadi? Dengan kasus tadi itu masuk ke individu lawan kelompok, kebenaran lawan kesetiaan, dan jangka pendek lawan jangka panjang Bu. Berarti ada 3 paradigma ya Bu ya, Ibu gunakan. Baik Ibu. Dalam pengambilan keputusan ada 3 prinsip ini Bu, yaitu prinsip berbasis hasil akhir, prinsip berbasis peraturan, dan prinsip berbasis rasa peduli. Dari kasus tersebut kira-kira prinsip apa yang Ibu gunakan untuk mengambil keputusan? Dalam mengambil keputusan saya mengambil prinsip berbasis aturan yang ada dan berbasis rasa peduli. Apalagi kita seorang perempuan ya Bu Nur ya. Iya. Jadi kalau perempuan itu kan lebih kepada perasaannya. Iya, perasaan Bu ya. Iya, baik Ibu. Sepertinya wawancara kita sampai di sini dulu ya Bu Lis ya. Karena mengingat waktu nih Bu, mengenai pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan, saya mengucapkan terima kasih banyak atas waktu Ibu dan memohon maaf jika ada pertanyaan saya yang kurang berkenan ya Bu ya. Semoga ke depan saya juga dapat mengambil keputusan dengan bijak. Salam sukses buat Ibu. Iya, sama-sama Bu Nur. Semoga Bu Nur juga sukses nanti ke depannya bisa jadi seorang pemimpin yang baik dan benar. Amin. Sekali lagi terima kasih Bu. Saya semoga dulu. Sukses juga di CGP ya kata 7. Amin. Amin Bu, amin. Iya Bu ya. Oke Bu, saya akhiri Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah menyaksikan penampilan kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.